Senja, seorang siswi SMA yang cerdas namun introvert dan menutup diri, mulai merasakan ada hal yang tidak beres di sekolahnya. Ia percaya bahwa seseorang atau sekelompok orang sedang mengawasinya. Setiap kali ia berjalan di lorong sekolah, ia merasa ada mata yang terus memperhatikannya dari balik tirai, dari sudut kelas yang kosong, atau bahkan dari jendela ruang guru. Suatu hari, Senja menemukan catatan misterius di mejanya. Catatan itu bertulis, "Jangan beritahu siapapun." Tangannya langsung gemetar. Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Apa yang aku sembunyikan? Siapa yang menaruh ini? Di tengah kegelisahan, ia bertemu Awan, murid baru yang tanpa sadar terlibat dalam pencarian jawaban tentang masalah Senja. Woi, lu Senja kan? Ada yang kita lemari sebelum balik ke sekolah? Hah? Lo siapa? Lo tahu dari mana nama gue? Gua Awan, gua anak baru. Gua lihat lu lagi kayak ketakutan gitu. Mungkin lu lagi dikejar setan sama yang ketakutan. Gak, gua bersanda. Itu gua tahu gua nggak lucu. Lo tahu sesuatu kan? Tahu? Kenapa? Tentang surat ini. Lo kan yang naruh di atas meja gue? Jangan-jangan lo bagian dari mereka juga? Tunggu. Tulisan apa sih yang ada di tangan lu? Gua pun nggak tahu lu duduk di sini. Ada apa sih? Terus apaan nih kosong ini? Kalau pun ada yang gua tulis, berarti bukan tulisan gua lah. Gue gak percaya sama lo. Semua orang di sini mencurigakan. Tahu gak? Nah, teman-teman, kalian udah tahu kan arahnya kemana? Yang Senja mengalami paranoid. Apa sih paranoid itu? Aku jelasin sedikit ya. Paranoid adalah gangguan kesehatan mental yang dimana seseorang merasa takut, cemas, bahkan tidak percaya sama orang lain. Nah, paranoid ini merupakan salah satu gangguan kesehatan mental. Apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Aku jelasin ya. Kesehatan mental adalah kesehatan yang meliputi emosi, psikis, dan kejiwaan dari seseorang. Hal-hal yang dapat membuat kesehatan mental kita terganggu adalah contohnya kekerasan, bullying, bahkan stres yang berlebih. Hal ini berdampak pada cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana mereka menangani stres, dan lain hal sebagainya. Gangguan mental sebenarnya banyak, tapi aku contohin aja sedikit, yaitu ada bipolar, terus OCD, ketiga PTSD, dan keempat adalah paranoid seperti hal yang dialami oleh Senja. Lalu kenapa sih kita penting banget menjaga kesehatan mental kita? Karena kesehatan mental yang baik akan berdampak juga pada kehidupan kita. Sedangkan kesehatan mental yang buruk akan berdampak buruk juga kepada kesehatan mental kita. Nah, caranya kita menjaga kesehatan mental kita, yang pertama itu melakukan pola hidup sehat, yang kedua itu menjaga keseimbangan hidup, dan yang ketiga adalah berkomunikasi dengan pihak-pihak yang sudah berwajib atau pihak-pihak yang sudah profesional seperti psikolog jika kalian membutuhkan. Senja, gue nggak tahu apa yang lo alamin sekarang sampai bisa kayak gini. Tapi yang benar, yang jelas, lo lagi nggak baik-baik aja. Heh, lo tuh gak tahu apa-apa. Lo gak akan tahu kan rasanya setiap hari lo beraktivitas ada yang ngawasin lo. Tiap langkah lo, tiap suara lo, selalu ada yang mengawasi. Lo benar, gue nggak tahu rasanya. Tapi gue lebih tahu rasanya nggak punya siapa-siapa buat dengerin cerita gue. Tapi gue jadi teman lo, siap dengerin cerita lo. Nah, sekarang ayo kita kulik apa aja sih penyebab dan faktor yang dapat membuat seseorang terkena penyakit mental ataupun gangguan mental yuk. Pertama, kita mulai dari penyebab. 1. Karena adanya riwayat keluarga yang terkena penyakit mental ataupun gangguan mental. Yang kedua, stres berat yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, tinggal di lingkungan perumahan yang cukup buruk.
Yang keempat, terisolasi secara sosial ataupun merasa kesepian. Dan yang terakhir, akibat adanya riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak. Lalu apa saja faktor yang dapat membuat seseorang terkena penyakit mental? Yang pertama, kita balik lagi ke alasan awal, karena adanya riwayat keluarga yang terkena penyakit mental ataupun gangguan mental, serta kerusakan otak sejak lahir. Yang kedua, karena adanya kegagalan dalam hidup, baik itu dalam bidang pekerjaan ataupun akademik. Yang ketiga, karena berada di dalam pengaruh obat-obatan, narkotika, ataupun alkohol. Yang keempat, gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok. Dan yang kelima, karena permasalahan dalam masa lalu yang belum selesai. Yuk, kita saksikan lagi ceritanya. Gue nggak tahu siapa yang nulis ini. Tapi yang pasti mereka mau nakain gue. Mungkin bukan bermaksud jahat kali. Mungkin ini cuma perasaan doang. Apa? Lo ngeraguin gue? Kalau nggak mau bantu, nggak usah banyak ngomong deh. Ja, lu sadar gak sih? Ini tuh gak ada tulisan sama sekali. Lu cuma halu. Lu gak dikejar orang, lagi gak dikejar setan. Lu gak dikejar suara yang lu takutin. Lu gila ya? Awan, jelas sini ada tulisannya. Lo yang gila. Lo nggak lihat tuh ada tulisannya. Berarti sama ini lo yang halu. Lihat kan, Senja tuh suka marah-marah. Nah, emosi yang tidak stabil itu termasuk ke dalam gejala gangguan mental. Selain itu, ketakutan berlebihan, perasaan bersalah, atau putus asa, gangguan kognitif seperti delusi, halusinasi, kesulitan berkonsentrasi, kebingungan, serta kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk bekerja atau berinteraksi sosial, juga merupakan gejala gangguan mental. Kalau gitu, apakah gangguan mental dapat dicegah? Tentunya bisa, yaitu dengan selalu berpikir positif dan mengatasi masalah dengan baik, menjaga hubungan sosial yang baik, serta memastikan tubuh mendapat istirahat. Lanjut ke cerita. Lu pernah mikir gak kenapa lu gak punya teman? Karena lu gak pernah bisa nerima kenyataan kalau lu beda dari yang lain. Lo gak pernah tahu kan gimana gue bisa kayak gini? Lo gak pernah tahu kan cara orang tua gue mendidik gue? Gue juga pengen nerima kenyataan kalau gue berbeda. Tapi gak bisa, Wan. Susah. Lu ikut gue deh, Lo mau bawa gue kemana? klinik kesehatan mental. Gue gak mau. Nanti pasti mereka bakal bilang gue gila. Gue bukan orang gila, Wan. Dengerin gue, ini bukan tentang gila atau enggak, tapi lu harus tahu diri lu tuh kenapa. Jadi maksud lo gue gila, Wan. Tapi gak mungkin kan gue gila, Wan. Bukan gitu maksud gue, tapi lu harus terima kenyataan kalau tuh lu sakit. Lu jangan sedih, karena gue bakal nemenin lu sampai lu sembuh. Jadi jangan rasa sendiri ya. Di, kok aneh banget ngomong sama diri sendiri. Itu umumnya kasus gangguan mental apa yang banyak dihidap tuh di kalangan para remaja gitu. Paling banyak rasanya sih kalau sampai sekarang itu dari datanya ada di anxiety ya, ada di kecemasan. Terus biar sembuh gimana, Bu? Solusinya? Cara biar sembuhnya ya sadar dulu bahwa dia punya gangguan atau punya kondisi yang kesehatan mentalnya tidak optimal atau terganggu. Jadi sebetulnya sih kalau memang merasa diri sudah terganggu, ya carilah bantuan dari expertnya, dari ahlinya, begitu. Untuk pertanyaan ketiga, di sini sebenarnya saya ingin bertanya terkait kasus paranoid. Karena sebenarnya dari tugas kita itu kita sedang menyelidiki terkait penyakit paranoid lebih dalam. Jadi sebenarnya kira-kira menurut Ibu penyakit paranoid itu apa sih, Bu? Terkait dengan kesehatan mental. Yang disebut dengan masuknya dia ke skizofrenia ya, skizofrenia paranoid. Paranoidnya beda lagi, bukan karena kepribadian, tapi biasanya memang kalau skizofrenia itu kalau teman-teman mungkin tahu itu adalah gangguan kesehatan mental paling parah ya, penyakit mental yang paling parah karena dia kehilangan kontak realita, kita bilangnya gitu ya, kehilangan kontak realita sampai ada halusinasi, delusi gitu ya. Nah ini biasanya ada yang jenisnya disebut dengan
paranoid schizophrenia karena dia bawaannya ketakutan dan curiga terus gitu. Pertanyaan terakhir, Ibu, terkait apabila penyakit mental ini tidak segera disembuhkan, kira-kira apa nih dampak selanjutnya yang akan diterima oleh pengidap tersebut? Ya itu pun pasti mengganggu ya, mengganggu dalam arti ya dia jadi mungkin curigaan gitu ya, nggak ada hubungan yang benar gitu, mau sama orang tuanya, mau sama temennya gitu ya, karena ada kecenderungan ini gitu. Jadi memang paranoid ini ya bisa macam-macam nih, tergantung lagi kepada seberapa parahnya dan gejalanya apa nih. Ya. Kesimpulan dari drama ini adalah pentingnya kesadaran tentang kesehatan mental, terutama di kalangan remaja. Senja sebagai sosok yang cerdas namun introvert, mengalami gangguan paranoid yang mengganggu kehidupannya sehari-hari. Kejadian ini menunjukkan bahwa gangguan mental seperti paranoid bisa terjadi pada siapa saja, dan seringkali dipicu oleh faktor-faktor yang kompleks, seperti trauma masa kecil, stres, atau isolasi sosial. Selain itu, hubungan dengan orang lain juga memegang peranan penting dalam proses penyembuhan. Awan, meskipun pada awalnya merasa bingung, akhirnya menunjukkan kepedulian dan memberikan dukungan kepada Senja. Hal ini menggambarkan pentingnya komunikasi dan dukungan sosial dalam menghadapi masalah mental. Drama ini juga mengajarkan bahwa pengidap gangguan mental memerlukan bantuan profesional seperti psikoterapi ataupun obat-obatan untuk memulihkan kondisi mereka. Selain itu, gangguan mental tidak dapat dibiarkan begitu saja dan mencari bantuan adalah langkah yang tepat. Selain itu, pengaruh parenting ataupun cara mendidik orang tua kepada sang anak juga akan mempengaruhi kesehatan mental sang anak di masa depan. Cie, bingung ya sama endingnya tuh gimana? Jadi adegan terakhir menceritakan Senja yang sebenarnya berkhayal memiliki teman. Dia yang emosinya tidak stabil, selalu menutup diri, dan sering berbicara sendiri, sudah menunjukkan bahwa penyakit mental yang ia derita sudah sangat parah. Paranoid juga dapat menyebabkan penyakit mental lainnya. Salah satunya ialah skizofrenia, yang dimana penyakit skizofrenia ini juga diderita oleh Senja. Secara keseluruhan, cerita ini menyoroti bagaimana pengaruh lingkungan dan hubungan sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja, serta pentingnya mendukung mereka yang sedang berjuang dengan gangguan mental agar tidak merasa sendirian. Ya. Kok lu tahu? Apa sih? Yang selalu lari lebih cepat dari bel pulang. Bener kan tadi kan? Bel pulang. Benar-benar ini. Lo kan yang naruh di atas meja gue. Jangan-jangan lo gak sukain mereka juga. Tunggu. Catatan apa sih di tangan lu? Gue pun nggak tahu meja lu dari sini. Ada apa sih? Gue nggak tahu lagi. 3. Ya, tunggu, Senja. Tunggu. Iya, kayak gitu. Dengerin gue. Dengerin gue. Ini bukan tentang lu gila atau enggak. Tapi lu harus tahu diri lu tuh kenapa. Orang-orang lain tuh. Ya ngapain jalan? Kok aneh banget. Kok D-nya tuh kayak sini. Kok Kok aneh banget. Kok aneh banget ngomong diri sendiri? Ngomong sama Ngomong sama diri sendiri. Nah, coba ulang. Kok ngomong Di. nggak pakai anehnya ya? aneh banget ngomong sama Aneh ngomong sama diri sendiri. Aneh banget ngomong diri. Ngomong sama diri sendiri. Pelan-pelan. 1, 2, 3.
Di kok aneh banget ngomong sama diri Sendiri. Ulang. di kok aneh banget ngomong sama diri sendiri. Nah, tapi pelan-pelan aja. Iya. 1, 2, 3. Di kok aneh banget ngomong Sama diri sendiri. Sampai. Yeay!